Hai teman-teman, sebelum melanjutkan video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, supaya channel saya bisa berkembang ya, dan saya lebih semangat lagi teman-teman membuat video-video lainnya tentang PLTS. Dan jangan lupa ya, kalau videonya bermanfaat, jangan lupa di share ya, biar sama-sama tahu ya. Oke, tonton dulu videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan pagi hari ini ya teman-teman, saya ingin mengecek persentase tegangan aki ya, karena kemarin malam saya pakai untuk menghidupkan inverter ya. Kita lihat dulu dari sini teman-teman. Kita lihat dari berapa jam ini teman-teman. Saya memakai 42 watt kemarin ya. Nggak tentu ya, karena anak sering hidupin lampu di kamarnya, jadi turun naik ya. Makanya wattnya sampai 42. Padahal kemarin malam saya hanya memakai 35 watt ya. Dan untuk jamnya sendiri sudah dia berjalan hidup selama 6 jam ya teman-teman, kurang 3 menit. Dan lanjut kita lihat, pindah ke sini, dan inverternya cut off di, maksud saya cut off dari SCC ini di 10,8 ya. Dan yang terbaca dari wattmeter ini wattmeter dari charger ya, yang SCC masuk ke wattmeter lalu ke baterai atau aki ya. Ini terbaca 11,25 ya. Ini belum mengisi teman-teman saya, karena di sini masih pagi ya, saya belum hidupin untuk MCB panel saya. Sekarang pukul setengah 7 ya teman-teman, setengah 7 lebih ya, belum terkena matahari. Oke, lanjut kita cek persentase yang 11,25 ini teman-teman. Oke, kita cek pakai ini ya, karena lebih akurat ya. Di sini terbaca. Oke, sebelumnya saya tunjukin dulu. Ini saya sudah. Oke teman-teman, lanjut lagi. Maaf ya, biar lebih jelas saya mandikan flashnya. Ini terbaca 11,20 ya teman-teman. Dan dari wattmeter 11,25 ya. Langsung saja ya teman-teman, kita cek berapa sih persentase dengan tegangan 11,25 ya. Di sini 11,20 ya. Langsung saja. Ini aki basah ya, karena tipenya JIS ini yang 48 ya. Oke teman-teman, ternyata persentase dari
hanya 0 ya, masih bagus, tapi harus di charger ya, harus di charge dulu ya. Kesehatannya masih 100% ya. Oke, berarti tegangan yang 11.25 sudah 0% ya. Nanti kita charger ya teman-teman. Nanti kita lanjut lagi untuk melihat ampernya ya teman-teman, pas pengisian pertama atau mulai dari persentase 0 ya. Oke, nanti kita lanjut. Oke, lanjut lagi teman-teman. Sekarang pukul 8:06 ya, 8 pagi ya teman-teman. Dan solar trackingnya belum balik ke arah timur karena belum terkena sinar ya. Mungkin nanti sekitar jam 8:30 ya, karena di sebelah timur pegunungan. Oke, sekarang saya mau tes ya, sebelum panelnya terkena sinar atau sebelum solar trackingnya kembali ke arah timur. Tegangan di 11,34 ya, masih kosong-kosong ya nih teman-teman. Untuk watt sama ampernya kita tes sekarang ya. Ini sebelum terkena sinar atau sebelum solar trackingnya balik ke arah timur ya. Kita tes, tegangan berubah di 12,37 ya, berubah, dan ampere di 0,82 dan wattnya di 10 watt ya. Oke, nanti kita lanjut lagi ya kalau solar trackingnya udah balik ke arah timur dan panelnya terkena sinar ya. Oke teman-teman, kita lanjut lagi. Sekarang sudah pukul 8:30 pagi ya. Sekarang tanggal 10. Saya belum menghidupkan MCB dari panel ke SCC, ini belum mengisi ya. Tegangan masih di 11,1 ya. Dan dari sini nggak kelihatan. Sekarang kita naik ke atas ke panel ya, kita lihat panel yang di atas. Oke, sebentar. Nah, kita mau naik sekarang teman-teman. Ini saya sekarang lagi ada pasien ya, saya sempetin buat video. Nanti saya pergi nanti sebentar, saya mau pergi beli spare part ya. Oke, itu panelnya teman-teman. Sebentar, saya naik dulu. Tuh, belum sampai sini ya teman-teman. Masih di sebelah barat ya. Panel yang 10 WP belum terkena untuk charger modul. Modulnya belum aktif teman-teman. Oke, sebentar dulu. Nah, ini penampakannya teman-teman. Sinarnya belum mencapai panel ya. Dan sebelah timur tuh masih terhalang sama pepohonan ya, karena saya terimbunnya di sebelah timur rumah saya. Kita tunggu ya teman-teman, saya skip dulu ya, nanti kalau solar trackingnya udah bergerak baru saya lanjut ya. Oke teman-teman, solar trackingnya sudah bergerak ya. Solar trackingnya sudah bergerak ya.
Dia sudah mulai balik ke arah timur ya, karena sudah terkena, karena sensornya terkena sinar ya. Oke, sudah berhenti teman-teman, bisa dilihat sekarang belum full ya kemiringannya, karena belum sensornya belum terkena cahaya ya. Kita lihat ya teman-teman, biasanya yang di atas yang merah ini teman-teman sensor, ada yang hijau ya. Tegangan untuk baterai kontrol modul di 12,2 ya. Kemarin hujan teman-teman. Panel yang 10 WP untuk charger modul solar trackingnya baru terkena separuh ya, baru terkena sinar matahari separuh. Oke, kita lanjut ke bawah aja ya teman-teman. Saya skip dulu ya, kita turun ke bawah sebentar. Mataharinya sudah, jadi saya skip ya. Oke, sekarang kita sudah sampai di bawah teman-teman, berarti solar trackingnya bergerak jam 9.50, bukan jam 9 ya, jam 8.50 menit ya, baru solar trackingnya bergerak ke posisi timur ya. Dan saya belum menghidupkan MCB dari panel ya. Oke, kita hidupkan sekarang ya, sebentar saya dekatkan dulu. Teman-teman bisa lihat di sini ya, masih kosong-kosong ya. WH-nya tadi kan sempat dihidupin sebentar, makanya 1 WH. Tegangan di 11.30 ya teman-teman. Mungkin belum terlalu naik sih ampernya, karena belum terlalu full terkena matahari ya. Kita tes saja ya. Oke, tegangan berubah ke 14.15, naik 1 ampere udah teman-teman. 18 terus meningkat, 19. Kita lihat teman-teman, karena kemarin panelnya terguyur hujan ya, kita lihat biasanya efisiensinya lebih meningkat lagi ya teman-teman, karena masih panelnya belum, suhunya belum meningkat ya. Oke, udah berubah di ampere, udah naik teman-teman, di turun lagi, belum full terkena sinar soalnya. Load dari SCC sudah hidup teman-teman, bisa lihat di bawah karena dia otomatis ya. Berarti tegangan sudah di 12,6 ya teman-teman. Maaf, di SCC nggak bisa kelihatan ya. Di loadnya sendiri keluaran dari SCC 13, sebentar teman-teman, 13,2 ya. Berarti kalau tampil di SCC ini 12,8 ya, baru loadnya berjalan. Oke, kita matikan saja untuk cut off yang ke inverter ya. Kenapa inverternya nggak hidup teman-teman? Karena MCB-nya belum dinaikkan ya. Saya matikan untuk cut off untuk inverternya. Oke, sudah mati teman-teman.
Oh ya, maaf ya kemarin-kemarin yang tentang video MCB. Maaf saya nggak berani paksa kemarin yang takut MCB-nya kebakar ya. Bukan sih, takut inverternya jebol ya. Kemarin saya dekat ya soalnya yang video kemarin pas part 2 itu saya nggak berani paksa karena MCB-nya ini teman-teman 20 ampere. Ternyata MCB yang 20 ampere dan dengan inverter 1000 watt continue 500 yang Tupperware paling aman pakai MCB ya 25 atau 32 ya, ada yang 32 mungkin paling tinggi ya 32 biar tidak merusak inverternya. Kalau menurut saya sih ini emang sudah pas ya untuk pengaman dari inverter, tapi saya lain kali saya akan ganti ini, coba pakai yang 25 atau 32 ampere ya. Dan saya akan coba ya. Terus saya mau ngumpulin dana dulu teman-teman. Oke. Bisa dilihat ampernya sudah 5 ampere ya teman-teman. Sekarang pukul 9 kurang 5 menit kurang 4 menit ya. Ampernya sudah naik di 5,84, hampir 6 ampere nih teman-teman. Sudah masuk ya, sudah 5,84 tadi. Dan wattnya di 77 watt ya. Kita lihat ya apakah wattnya bisa naik lagi ya, dan ampernya apakah bisa sampai 6 ampere ya. Mungkin kalau di atas 6 teman-teman, ini MCB yang dari panel ke SCC ya teman-teman. Saya memakai yang 6 ampere. Kenapa memakai yang 6 ampere? Karena untuk pengaman aja ya, karena di panel surya itu ampernya kan 8 lebih ya, jadi lebih aman pakai yang di bawah ukuran dari panel tersebut biar tidak merusak panel ya. Sama kayak SCC ini teman-teman. Kenapa saya pakai yang 20 ampere ke inverter ya, karena SCC nya 20 ampere teman-teman. Sebenarnya harus di bawah ampere dari SCC tersebut ya, biar tidak merusak SCC ataupun panel ya ke atas, karena bisa terjadi konslet di sini kalau MCB yang dari inverter ke baterai itu terhubung ke SCC ya. Kalau terjadi konslet nanti SCC-nya rusak ya, dan akan merambat ke panel surya kita teman-teman. Makanya saya nggak berani kemarin pakai yang lebih besar ya, karena itu sudah ngepres sudah ya teman-teman. Ukuran ini SCC sama MCB ke jalur inverter ya. Oke, tegangan masih 1329, wattnya 76 ya, dan ampernya masih di 5,72, menurun tadi ya ampernya. Mungkin belum terlalu terik ya sinar matahari ya. Oke, saya skip dulu, nanti kalau sudah mencapai berapa maksimal panel 150 WP ya, karena sering berubah-ubah teman-teman. Oke, sebelum saya saya jelaskan kemarin pas pengukuran dari jalur sini, pas saya pasang wattmeter ya dari panel ke SCC itu arusnya berbeda teman-teman, atau ya arusnya berbeda dan wattnya berbeda sama yang kalau kita ambil dari output ya. Misalnya kita pasang seperti ini contohnya ya, kita kan masang wattmeter dari output dari SCC ini teman-teman, itu biasanya berbeda ya teman-teman.
lebih rendah ampere maupun wattnya yang keluar dari SCC ya. Karena kemarin saya pasang di sini sama mencapai 80 kadang 90 ya. Karena kemarin pernah uji coba teman-teman pasang di sini juga emang benar teman-teman. Yang dari output misalnya kita pasang wattmeter di output SCC itu berbeda sama yang di input ya. Saya jelaskan ini ya. Berbeda ya tampilannya yang di apa namanya? Watt maupun ampere yang ditampilkan dari input maupun output SCC itu teman-teman. Yang lebih besar dari input ya, dan output dan keluarannya akan berubah ya teman-teman. Misalnya di input 5 ampere, maka outputnya di bawah itu ya teman-teman. Oke, nanti saya lanjut lagi kalau ampernya udah mau naik ya, baru 73. Oke, lanjut lagi teman-teman. Sekarang sudah pukul pukul 9 lebih 11 ya, 11 menit ya. Dan panel yang di atas sudah full terkena sinar ya teman-teman. Berarti tadi maksimal dari output SCC yang 1 juta umat ya teman-teman, hanya mampu tadi sampai 77 atau berapa, bisa lihat ya teman-teman. Tadi bisa dimundurkan ya durasi videonya biar lebih. Dan ampernya masih di 5 ya teman-teman. Oke, sekali lagi buat teman-teman, output dari SCC biasanya berbeda ya kalau kita memasang wattmeter dari input sama output ya. Tadi saya mencapai watt di 77 ya, berarti di inputnya sekitar 80 atau lebih ya teman-teman. Paling punya 85 ya. Karena berbeda teman-teman dari input sama outputnya, karena sudah diolah di SCC ini ya semaksimal mungkin, karena disesuaikan ya sama baterai ya. Oke, kita lihat pengisian yang kedua. Kita lihat dari alat ini ya. Kita lihat dari alat ini. Sebentar saya colokkan dulu. Oke, kita cek untuk pengisiannya pakai alat ini ya. Charging test. Bisa dilihat jelas teman-teman. Maaf kalau videonya agak lama ya, kalau memang itu udah perjalanannya ya teman-teman. Kalau kita mengecek ini biar teman-teman pemula tahu ya. Oke teman-teman, ini loadnya di 1295 volt dan unloadnya di 13,14 volt. Untuk ripple atau pengisian milivoltnya di 25 ya. Dan chargingnya low teman-teman. Ternyata ampere yang 4 maupun 5 ya, ini hampir 5 ya. Itu berubah-ubah teman-teman. Dan watt 66 ya. Ternyata masih low ya teman-teman pengisiannya. Istilah low itu emang agak lambat ya. Kalau normal, menengah, high baru tinggi ya. Oke teman-teman, sekali lagi saya pesan ya buat teman-teman, untuk teman-teman usahakan mengatur cut off dari sini
dari SCC maupun yang pakai LPD ya, usahakan di 10,8 atau ke atasnya ya teman-teman, karena di 10,8 ini untuk persentase dari baterai atau aki tersebut akan nol ya teman-teman. Kita lihat hasil dari persentasenya tadi ya. Kita review data ya teman-teman. Tuh bisa dilihat yang 1120 ya teman-teman. Ini teman-teman untuk persentase tegangan ya, aki ya, 0% teman-teman. Jadi usahakan di atas 10,8 ya. Ini hanya untuk percobaan ya. Jangan di bawah 10,8, bisa sih 10,8, tapi supaya aki atau baterainya awet ya teman-teman. Oke, mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Jadi kesimpulannya, tegangan di 11,20 atau 11,25, persentase aki atau baterai ya teman-teman berada di 0% ya teman-teman. Jadi usahakan di atasnya ya teman-teman. Teman-teman bisa setting di atas 10,8 ya di SCC nya kalau memakai cut off dari SCC ini ke untuk inverter ya teman-teman. Usahakan di atasnya, bisa juga 11 ke atas biar teman-teman, biar lebih awet ya baterainya atau akinya ya. Ini hanya untuk pengalaman ya. Saya juga pemula ya teman-teman, maaf. Saya juga pemula di sini, jadi saya menjelaskan ini untuk pemula-pemula ya, yang belum mempunyai alat tes atau apa ya, supaya teman-teman bisa merawat baterai atau aki ya. Saya sepakai aki bekas satu ya, dan baru satu. Mungkin untuk baterai yang selain aki basah atau jenisnya seperti LP4 atau apa namanya ya, mungkin berbeda ya teman-teman. Ini hanya untuk aki basah atau aki kuah ya teman-teman, karena saya belum mempunyai baterai LP4 maupun lead acid ya. Kalau besok saya punya, baru saya tes ya berapa persen tase dari tegangannya. Misalnya kita setting di 11 ya, berapa persen kesehatannya dah teman-teman ya. Jadi dah capek menjelasin, maaf teman-teman. Oh ya, sekian dulu ya. Lain kali saya buatin video-video lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam PLTS pemula.